Kasih Tuhan tiada batasnya. Kasih Tuhan tidak pernah dapat diselangi oleh akal pikiran manusia. Kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang mengampuni kami tanpa syarat. Ajar kami untuk mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Biarlah Tuhan, kami boleh meneladani itu dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mau menerima firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kasih sebagai ciri murid Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Mari kita baca secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat 31, Bapak Ibu Saudara boleh membaca ayat 32, demikian sampai bacaan kita selesai. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35, demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya di akhir-akhir pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini sebelum Dia mengakhiri pelayanannya dan mati di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus memberikan ciri yang khusus bagi setiap murid-murid Tuhan dan juga berlaku bagi kita semua orang percaya, yaitu murid Tuhan, anak-anak Tuhan ditandai dengan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan kita kali ini yaitu ciri murid Kristus, maka kita akan melihat bersama-sama ada 4 hal yang mau kita renungkan pada pagi hari ini menyangkut dari ciri murid Kristus. Hal yang pertama yang mau kita lihat adalah kasih adalah perintah, bukan pilihan. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-34. Boleh ditayangkan Yohanes pasal 14 ayat 34. Maaf, Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Ya, di sini kita lihat bersama-sama ya bacaan Alkitab kita, dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini dikatakan aku memberikan perintah. Jadi kasih itu
merupakan perintah dari Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Kasih itu bukan himbauan, kasih itu bukan pilihan, tetapi perintah. Perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan. Entah kita suka atau tidak suka, entah kita mau atau tidak mau, itu harus dilakukan karena merupakan suatu keharusan. Tanpa itu kita akan kehilangan status. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh ya. Misalnya gitu kan, saya kasih contoh misalnya seorang tentara atau polisi. Apakah cukup hanya dengan memakai baju tentara atau baju polisi, seseorang itu bisa dikatakan seorang tentara atau seorang polisi? Bisa nggak? Bisa. Sekarang banyak penipuan ya, orang bisa mengenakan kostum tertentu padahal dia bukan mempunyai status seperti itu gitu. Seorang tentara atau seorang polisi itu dia harus benar-benar mengikuti proses. Dia mendaftar, dia dididik, dia dibentuk, dia dilatih gitu kan. Baru dia akan menjadi seorang tentara atau seorang polisi. Setelah dia lulus, disahkan, diangkat gitu kan. Nah, baru dia mempunyai otoritas sebagai seorang polisi atau sebagai seorang tentara. Demikian juga dengan kita orang percaya. Tuhan bilang ciri yang harus, kan ini perintah ya, ciri yang harus dimiliki oleh orang percaya yaitu mengasihi. Di sini dikatakan, masih ditayangkan adik itu apa yang ayat 34 tadi ya. Di sini dikatakan memberikan perintah kepada kamu. Kepada kamu ini kepada siapa? Kepada murid-murid. Dan kalau di zaman ini kepada kita semua orang percaya. Diberikan perintah kepada kita, suatu keharusan, tanda yang harus nyata, yang merupakan status kita orang percaya, yaitu kita harus saling mengasihi. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, yang kedua kita mau lihat bersama-sama di ayat yang ke-43. Di Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 43. Yang kedua kita mau lihat adalah standar kasih Kristus. Kita mau lihat standar kasih Kristus. Ya, di sini dikatakan bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Jadi kalau ada perintah baru, tadi kan Tuhan Yesus katakan apa? Aku memberikan perintah baru. Nah, kalau ada perintah baru berarti ada perintah lama, betul ya? Kalau tidak ada perintah lama berarti hanya perintah aja. Aku memberikan perintah kepadamu. Tapi kan Tuhan Yesus bilang apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu. Nah, kita mau melihat perintah lama yang ini, yang diulangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar firman. Firman ini dari mana? Firman ini dari hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah perintah lama yang sesuai dengan standar dunia ini. Mengasihi sesuai dengan standar dunia ini adalah ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Ketika kita peduli dengan orang yang peduli dengan kita. Ketika kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita. Itu adalah standar dunia ini. Aku tidak ganggu kamu, kamu juga tidak ganggu aku. Tapi kalau sampai kamu ganggu aku, maka kamu akan terima akibatnya. Itu adalah kasih menurut standar dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus katakan tadi di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, Tuhan Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama
seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, itu yang di Yohanes 13 ayat 34. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu punya standar tentang apa yang dinamakan kasih. Yaitu Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu teladankan daripada aku tentang kasih, itu yang kamu harus lakukan. Nah, waktu Tuhan Yesus berikan perintah ini kan Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Ya, betul ya. Karena itu Tuhan Yesus coba untuk menjelaskan tentang kasih itu. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat 44 sampai 46. Boleh dibuka ya, 44 sampai 46. Firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau perintah lama itu adalah kasihilah sesamamu tetapi bencilah musuhmu. Tuhan Yesus kasih perintah baru. Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, di sini Tuhan Yesus kan sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi penganiayaan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi sesuatu hal yang buruk ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dan di sini Tuhan Yesus katakan bahwa engkau harus mengasihi musuhmu. Kalau untuk para murid sangat jelas ya, musuh itu adalah orang yang mengejar-ngejar mereka, orang yang menganiaya mereka. Kalau kita, musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Kita kan gak mungkin berdoa untuk iblis kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Tetapi kita berdoa untuk orang-orang yang dipakai iblis untuk mendatangkan penderitaan kepada kita. Kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Kan kita gak boleh memusuhi. Tetapi sebaik apapun kita tetap ada aja orang yang memusuhi kita, betul ya? Ada orang yang ngomongin kita di belakang, ada orang yang membenci kita. Sebaik apapun kita tetap ada yang melakukan seperti itu. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita anak Tuhan, kalau kita murid Tuhan, apakah kita berdoa bagi mereka? Atau lagi berdoa terbayang wajah mereka langsung amin duluan? Ya. Nah, di sini Tuhan katakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Kita hanya bisa mendoakan seseorang kalau kita sudah melepaskan apa? Melepaskan pengampunan kepada orang itu. Karena kalau kita belum melepaskan pengampunan terhadap orang itu, maka doa kita menjadi sia-sia. Karena doa kita itu tidak murni di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa di dalam kebencian, kita berdoa di dalam kekesalan kita, kan tujuan Tuhan Yesus suruh kita berdoa kan? Tuhan Yesus katakan kita harus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang apa? Dengan hati yang dikutip Paulus harus apa? Harus tenang, baru bisa berdoa. Nah, kalau belum mengampuni nggak bisa tenang hatinya gitu. Paling doa kita, Tuhan hukum dia Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kepadanya Tuhan. Tunjukkan kepada hamba-Mu Tuhan, bagaimana Engkau menghukum dia, gitu kan? Berikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk melihat bagaimana dia mengalami penghukuman Tuhan. Kalau kita belum mengampuni, pasti doa kita seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mengampuni orang itu, maka pasti doa kita
adalah doa yang menginginkan pertumbuhan orang tersebut. Amin. Amin. Pasti semua kita pernah mengalami ya, disakiti ya. Bahkan mungkin secara manusia memang sulit untuk mengampuni. Betul ya? Mungkin trauma itu ada gitu. Tetapi Tuhan katakan kalau engkau mau sembuh, maka engkau harus berdoa. Berdoa dengan apa? Dengan ketenangan hati. Dengan ketenangan hati artinya berdoa dengan pengampunan. Nah, ayat yang ke-45 dikatakan, karena dengan demikian lah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini kalau kita mau menunjukkan ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan, maka di dalam doa kita harus adil. Yang didoakan cuma orang yang ngasih ke kita, yang didoakan cuma orang yang sayang ke kita, yang didoakan cuma orang yang memperhatikan kita. Tetapi mereka yang menyakiti kita, yang tidak peduli dengan kita tidak doakan. Padahal Tuhan bilang mereka yang lebih penting untuk didoakan. Karena orang yang baik sama kita, pasti dia sudah berdoa sendiri juga gitu. Tetapi kalau orang yang jahat, jangan-jangan dia gak pernah berdoa. Jadi kita harus doakan dia. Kalau kita mau adil seperti Bapa di surga, maka Tuhan Yesus bilang itu adalah tanda-tanda bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-46 di dalam Matius dikatakan, Matius 5 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita mendoakan orang yang mendoakan kita, itu kita nggak ada bedanya dengan orang-orang di dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk mereka, tetapi doa kita menjadi adil, doa kita menjadi sempurna ketika kita tidak hanya mendoakan orang yang mendoakan dan mengasihi kita, tetapi kita juga mendoakan orang bahkan mereka yang membenci kita. Ayat 47 berkata, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, di sini dikatakan kalau kita benar-benar anak Tuhan, maka kita tidak boleh memandang muka. Di sini contohnya yaitu memberi salam kepada semua orang. Di dalam kehidupan kita pernahkah kita mengalami? Kita renungkan sendiri ya, kita mengalami. Entah itu di rumah kita, di tempat pekerjaan atau dimanapun ya. Ketika kita mau jalan gitu, lihat orang itu langsung pindah posisi. Atau ketika kita baru mau keluar ruangan, lihat dia langsung duduk lagi gitu ya. Atau dengan ekor mata kita udah lihat, kita pura-pura ngobrol dengan teman yang lain padahal nggak ada perlunya gitu. Kita pernahkah melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Semakin banyak kita bertemu dengan orang, kita pasti pernah melakukan seperti itu gitu ya. Kita baru lihat dia telepon, apalagi ini orang telepon gitu ya, udah nggak mau diangkat teleponnya gitu. Karena apa? Karena orang itu menjengkelkan kita, gitu kan? Nah, di sini Tuhan katakan bahwa kalau engkau anak Tuhan, maka kamu harus beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini melakukan seperti itu, kamu jangan. Karena aku punya standar untuk memberikan ciri bahwa engkau adalah anak-anakku. Nah, 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Aduh, kalau tunggu sempurna dulu baru bisa mengasihi gitu ya. Kapan sempurnanya? Betul nggak? Tiap hari ada aja kendala, tiap hari ada cobaan. Udah baca Alkitab setiap hari juga tetap ya, berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam
kelemahan dan kekurangan kita, darah Kristus membuat kita menjadi sempurna. Mungkin kita ada banyak kekurangan, mungkin kita ada banyak kelemahan, mungkin kita bisa jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Tetapi ada Roh Kudus di dalam hati kita yang menyiapkan kita. Ada darah Kristus yang menyempurnakan setiap hal yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Kita melakukan bagian kita, nanti Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatu yang kita sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah mengasihi dengan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Boleh dibuka? Di sana firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau dunia ini bisa melakukan perbuatan kasih, benar atau enggak? Bisa melakukan perbuatan baik. Agama-agama lain juga mengajarkan tentang bagaimana berbuat baik. Tetapi ajaran-ajaran yang lain menyatakan bahwa perbuatan baik mereka itu akan diperhitungkan nanti kelak, dan itu menjadi pertimbangan untuk keselamatan mereka. Tetapi kalau kita beda gitu kan, kalau kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Dan di sini untuk melakukan perbuatan baik itu memiliki standar. Ya, standarnya apa? Dalam kebenaran. Apa yang benar di dalam kehidupan kita? Yang benar adalah firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan baik jika kita melakukan sesuai dengan standar firman Tuhan. Bukan baik menurut kita sendiri, bukan baik menurut orang lain, bukan baik menurut dunia ini, tetapi baik menurut standar firman Tuhan. Mengasihi bukan kata-kata. Mengasihi membutuhkan apa? Membutuhkan inisiatif, bukan tuntutan. Kalau dunia ini mereka menuntut untuk dikasihi. Ketika mereka sudah mendapatkan standar mengasihi sesuai dengan harapan mereka, baru mereka balas budi. Dia baik sama aku juga harus baik sama dia. Dia ramah sama aku juga harus ramah sama dia. Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan bahwa mengasihi membutuhkan inisiatif dan bukan tuntutan. Harus kita lebih dulu mengasihi dan tidak menuntut balasan. Mengasihi harus dibangun mulai dari diri sendiri. Mengasihi standarnya kebenaran. Dan mengasihi itu bukan hanya pemberian, tetapi juga mengasihi itu menyangkut kepedulian. Bagaimana Tuhan peduli dengan kita orang yang berdosa. Demikian kita juga peduli dengan orang-orang lain yang masih hidup di dalam dosa. Mengasihi itu menyangkut menasihati, karena kita mengasihi jiwa orang itu. Kita tidak mau dia tenggelam di dalam dosa, kita menasihati dia. Bahkan mengasihi itu juga adalah menegur dengan kasih. Bukan kita menegur untuk memojokkan orang itu, menjatuhkan orang itu, membuat orang itu rendah diri, membuat orang itu jadi kesal, jengkel. Tetapi kita menegur orang itu supaya orang itu bisa menyadari keadaannya, bisa bangkit dari keadaannya. Dan yang selanjutnya adalah kita mendoakan orang tersebut. Ketika kita peduli dengan dia, menasihati, menegur dia, kita juga jangan lupa untuk mendoakan. Karena mungkin saat ini ketika kita peduli, menasihati, menegur, dia gak terima gitu. Dia gak terima untuk saat ini, belum tentu nanti ya saat ini. Kadang-kadang kan kalau kita udah menegur dengan sebaik-baiknya, gak usah orang lain, keluarga kita gitu kan, anak kita, suami istri kita udah menegur gak dengar gitu. Tapi suatu saat, walaupun dia malu untuk konfirmasi,
Tapi mungkin suatu saat dia akan berpikir, benar juga ya yang dikasih tahu oleh anakku, suamiku, atau orang tuaku gitu kan. Dan yang terakhir yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga, yang saya katakan tadi, yaitu mendoakan. Karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan sanggup melakukannya melalui doa-doa kita. Kalau kita sudah peduli, menasehati, menegur, nggak didengar, tapi ketika kita berdoa, Tuhan yang akan melakukan kepada kita. Saya bersyukur minggu yang lalu saya ikut training Barnabas ya, yang nanti malam tuh di BSD Community ya. Saya bersyukur banget Pak Buker waktu minggu yang lalu ngomong begini ya. Pak Buker bilang, ketika manusia bekerja, maka manusia itu capek. Dan kalau manusia itu capek, dia pasti mengeluh, dia pasti bersungut-sungut. Betul ya? Tetapi ketika manusia itu berdoa, maka Tuhan bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, maka manusia bersyukur. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan jemu-jemu untuk mendoakan. Mungkin seumur hidup kita akan mendoakan satu orang yang tidak pernah berubah. Mungkin. Tetapi kita nggak tahu kapan waktu Tuhan dia akan berubah. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah dimuliakan melalui kasih. Firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan akan dimuliakan jika kita melakukan kasih. Jika kita melakukan kasih, maka Yohanes 13 ayat 35, Yohanes 13 ayat 35, di sana firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan bilang apa? Kamu ini kan murid-muridnya. Jadi saling mengasihi itu dimulai dari orang yang terdekat dengan kita. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari persekutuan kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Standarnya yang saya katakan tadi, ya. Selain memberi, peduli, menasehati, menegur, dan mendoakan. Itu standarnya. Itu yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang ada di dekat dengan kita dulu. Nanti kita akan melakukan kepada orang yang di luar. Orang yang di luar otomatis akan melihat perbedaan antara dunia ini dengan orang-orang percaya. Akan melihat perbedaan antara orang di luar sana dengan anak-anak Tuhan. Bedanya yaitu apa? Saling mengasihi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan kita, bukan kita nggak boleh saling menegur. Justru firman Tuhan katakan, supaya kita bisa bertumbuh bersama, kita harus saling menasehati. Kita harus saling menegur. Kita harus saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya. Jangan kita egois, kita sendiri yang bertumbuh, kita sendiri yang merasakan hadirat Tuhan, kita sendiri yang merasakan lawatan Tuhan, tapi orang lain enggak. Kalau itu namanya iman yang egois. Dan saya pikir iman yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bertumbuh secara pribadi, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Dan Tuhan memanggil kita untuk saling menumbuhkan satu dengan yang lain, terutama saudara seiman. Dan orang yang terdekat dengan kita adalah orang jemaat Gereja Kristus Bandung. Ya Bapak Ibu Saudara, jemaat Gereja Kristus Bandung. Mari kita saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita saling menasehati. Mari kita saling mendorong satu dengan yang lain.
Mari kita bergandengan tangan, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena inilah komunitas yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah tempat kita di mana kita diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa kurang sesuatu, ada majelis, ngomong ke majelis. Ada rohaniwan, ngomong ke rohaniwan. Ada BP, ngomong ke BP. Jangan di belakang-belakang, diem, tapi ngomong di belakang. Tuhan gak suka. Kalau Bapak Ibu perlu pelayanan, kasih tahu. Supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Ada orang yang gak mau ngomong, karena apa? Nanti sibuk, repot, disuruh berdoa, disuruh pimpin pujian, disuruh ikut doa 10 malam, disuruh ikut Bible study, gitu kan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus tulus di hadapan Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang kurang, hamba Tuhan yang salah, kasih tahu gitu. Jangan nggak ngomong hamba Tuhan tapi ngomong di belakang gitu ya, jangan. Kita harus sama-sama bertumbuh satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama saudara yang harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau hamba Tuhannya juga memberikan nasihat, menegur, kalau hamba Tuhannya juga mengumumkan sesuatu, apalagi kalau ada hal-hal pribadi gitu ya, mohon jangan tersinggung, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita bicarakan segala sesuatu dengan indah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau misalnya hamba Tuhan di banyak kekurangan, terus jemaatnya nggak pernah tegur, bagaimana hamba Tuhannya bisa bercermin? Ya. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini, kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mengasihi gereja Kristus Bandung sebagai gereja di mana Tuhan menanam kita. Sebagai gereja di mana Tuhan mau kita bertumbuh. Sebagai gereja di mana Tuhan mau kita melayani Tuhan. Sebagai gereja, meskipun mungkin ada gereja yang besar di luar sana, ada gereja yang penuh dengan hiruk-pikuk di luar sana, ada mungkin hamba Tuhan yang kelihatan penuh karisma luar biasa di luar sana, atau musiknya gegap gempita, tapi kita bukan ditanam Tuhan di sana, Bapak Ibu. Kita ditanam Tuhan di sini. Karena itu mari kita bangun gereja Kristus Bandung. Bukan soal jumlah Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tapi soal bagaimana kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan soal gereja yang besar, bukan soal musiknya. Bukan soal hamba Tuhan yang pegang kemudian roboh, bukan soal itu. Tapi soal di mana Tuhan mengajar kita untuk setia mengasihi Tuhan di gereja Kristus Bandung. Itu yang Tuhan mau bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita bergandengan tangan di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kita saling mengangkat satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, kita semakin setia, kita semakin teguh di dalam Tuhan, kita semakin punya komitmen di dalam Tuhan untuk kita bisa bersekutu bersama-sama dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita mau angkat pujian sebagai respon kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
bahwa kita mau mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Kasih yang berkorban, kasih yang tidak peduli dengan diri sendiri, tetapi kasih yang merentangkan tangannya dan mati di atas kayu salib. Kasih yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita ambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memejamkan mata kita, mari kita bayangkan tentang gereja Kristus Bandung, di mana Tuhan menanam kita. Mungkin ladangnya terlihat kurang menarik dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Mungkin orangnya hanya sedikit. Mungkin tidak ada musik yang gegap gempita di sini. Tetapi ketika Tuhan menanam di satu tempat, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan menumbuhkan. Bahkan di lahan yang gersang sekalipun Dia akan berbuah lebat, akan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita mau mencintai, mengasihi gereja yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mungkin ada banyak pilihan di luar sana gereja yang wah, yang bagus, hamba Tuhan yang berkarisma. Tetapi inilah gereja yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita mengasihi Tuhan melalui gereja Kristus Bandung. Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memuliakan kita ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita melakukan kasih dengan sempurna sesuai dengan standar Tuhan. Kita dimuliakan bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu mengasihi dan mengampuni orang lain, tidak, tapi karena ada Kristus yang memampukan kita dan darah Tuhan yang menyempurnakan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan mau memuliakan kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan, ini adalah ungkapan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, orang-orang bahkan yang tidak kami sukai, orang-orang yang memusuhi kami, Tuhan. Kami mau mengasihi mereka,
Kami mau mengampuni mereka. Kami mau mendoakan mereka, Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu kami tidak mampu, tetapi kami yakin Tuhan telah memberikan teladan yang terbaik, dan kami mau mengikuti teladan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk menjadi bagian dari gereja Kristus baru. Biarlah Tuhan, Engkau pertemukan komitmen kami untuk melayani Tuhan di gereja Kristus baru. Karena kami tahu ini gereja yang tempat di mana Tuhan menanam kami untuk kami bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, bukan soal besar kecil, bukan soal gegap gempita, bukan soal karisma, Tuhan, tetapi soal Tuhan yang menetapkan kami untuk bersama dalam persekutuan ini. Ajar kami untuk setia dan berkomitmen di hadapan-Mu, Tuhan, senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Biarlah ciri Kristus boleh ada dalam hidup kami. Kami boleh senantiasa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap akal budi kami. Biarlah kami boleh memberikan segalanya sebagai kasih kami kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Ibu Mica dan Pak Lampot, juga mungkin saudara-saudara lain yang dalam kelemahan tubuh yang tidak bisa kami sebutkan. Mari jamahan Tuhan nyata bagi saudara-saudara kami. Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini. Hamba-Mu juga Diego, Tuhan, bersyukur untuk cinta kasih dan pertolongan penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan bagi kehidupan kami sampai sejauh ini. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Hamba-Mu Pendeta Amir Sinaga bersama dengan keluarga, Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, biarlah urapan Allah turun atas kami, dan kami boleh senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat sekalian. Mendoakan untuk semua majelis jemaat Tuhan, mendoakan untuk semua pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesetiaan. Tuhan perteguh panggilan mereka, Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat bahwa setiap panggilan Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan tidak akan pernah gagal. Tuhan punya rencana melalui semua pelayanan ini, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami, Tuhan, memiliki hati yang setia kepada-Mu, Tuhan, yang taat kepada-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kami yakin Tuhan mengasihi jemaat kami. Kami yakin Tuhan memberkati jemaat kami. Kami yakin Tuhan menjamin jemaat kami. Kami yakin Tuhan bahwa apapun yang mereka perlukan, Tuhan akan sediakan. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan akan berikan kepada mereka. Kasih sukacita dan damai sejahtera Allah, kecukupan Tuhan akan anugerahkan kepada kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.